Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan peserta kegiatan BIMTEK Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Sumber Daya Sekolah untuk pelatih ahli program sekolah penggerak, Senin 10 Januari tahun 2022. Telah hadir pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono MED. Kemudian yang kami hormati Koordinator Program Sekolah Penggerak, Ibu Medira Ferayanti. Yang kami hormati Subkoordinator Pelatihan, Ibu Ririn Yuniasi. Yang kami hormati Subkoordinator Data dan Seleksi Program Sekolah Penggerak, Bapak Sukma Aji Pamungkas. Yang kami hormati tim teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Bapak Ibu pelatih ahli yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Taskia bisa menyapa Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir nanti. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran pada acara hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kegiatan pembukaan BIMTEK pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk khidmat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan kegiatan bimbingan teknis perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah untuk pelatih ahli program sekolah penggerak oleh Koordinator Program Sekolah Penggerak, Ibu Dr. Medira Ferayanti. Kepada Ibu Medira, dipersilakan. Terima kasih Mbak Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tendik Direktorat Jenderal GTK. Yang kami hormati tim Pokja Program Sekolah Penggerak. Di sini ada Bapak Sukma Aji ya untuk Subko Seleksi dan Evaluasi. Kemudian ada tim teknis Mbak Ulan dengan Mbak Sari. Kemudian segenap panitia ya yang ada di sini, Mbak Evi, Mbak Taskia, dan semua tim, kemudian seluruh narasumber kegiatan BIMTEK Perencanaan Berbasis Data dan Sumber Daya Sekolah yang kami hormati, serta seluruh peserta kegiatan yaitu pelatih ahli Sekolah Penggerak Angkatan 1 sejumlah 630 pelatih ahli. Bapak Direktur yang kami hormati, kami laporkan bahwa
kegiatan ini adalah kegiatan BIMTEK Perencanaan Berbasis Data dan Sumber Daya Sekolah untuk pelatih ahli untuk sekolah penggerak angkatan 1. Adapun narasumber dari BIMTEK ini berasal dari dua kelompok atau rumpun materi yang berbeda. Yang pertama, terdapat 34 orang narasumber yang berasal dari Dirjen Paudasmen dan UPT Paudasmen yang akan melatihkan materi perencanaan berbasis data. Kemudian 20 orang narasumber yang berasal dari Pusdatin yang akan melatihkan materi platform teknologi sekolah penggerak. Adapun kegiatan BIMTEK ini akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 15 Januari 2022 selama 32 JP dengan sinkronus dan asinkronus dengan sasaran pelatih ahli sekitar 630 orang. Adapun yang hadir di sini 547 peserta saat ini sedang mengikuti pembukaan BIMTEK Perencanaan Berbasis Data. Kemudian BIMTEK ini bertujuan untuk membekali pelatih ahli mengenai perencanaan berbasis data dan sumber daya sekolah yang nanti diharapkan bisa diteruskan atau dilatihkan dengan durasi 16 JP kepada kepala sekolah dan operator sekolah di bulan Januari atau Februari 2022. Adapun materi inti dari BIMTEK ini kami laporkan kepada Pak Direktur adalah transformasi sekolah dan pendidikan daerah, kemudian profil dan rapor pendidikan, konsep dan mekanisme perencanaan pendidikan satuan pendidikan, analisis diagnostik profil pendidikan dan simulasi perencanaan di satuan pendidikan, kemudian monitoring dan evaluasi, konsep dan mekanisme perencanaan pendidikan daerah, serta platform teknologi sekolah penggerak. Adapun kegiatan ini akan berlangsung sampai pukul 12 untuk aktivitas sinkronusnya, Pak Dir. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon arahan, sambutan, sekaligus pembukaan kegiatan ini secara resmi dari Bapak Direktur. Akhirul kalam kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Medira atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya, mari kita simak bersama arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah untuk pelatih ahli program sekolah penggerak oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan kepada Bapak Dr. Praptono MED, dipersilakan. Baik Mbak Tasya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wasbahna binimati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Medira Frayanti, Ketua Pokja Program Sekolah Penggerak, beserta seluruh tim, ada Mas Haji, ada Bu Ririn, Mbak Tasya, dan kawan-kawan semuanya. Yang saya hormati para narasumber, dan tentu yang saya muliakan, saya banggakan para pelatih ahli. Puji syukur Alhamdulillah, kita henti-hentinya berterima kasih, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Hingga saat ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, masih terus bisa bersama-sama menjalankan kebijakan Merdeka Belajar melalui implementasi program Sekolah Penggerak. Shalawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, secara pelan tapi pasti dengan segala kekurangan yang kita miliki secara bersama, kita telah menjalankan program Sekolah Penggerak. Dan saat ini kita akan memasuki semester kedua dari sekolah-sekolah satuan pendidikan yang sudah kita tetapkan untuk menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru
melalui program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Berawal dengan jumlah 2.500, seiring dengan dinamika yang terjadi, saat ini beberapa sekolah karena tidak bisa mengikuti program ini secara konsisten dengan komitmen yang sudah kita sepakati, menurut laporan data terakhir kalau tidak salah, jumlahnya berkurang menjadi 2.492. Tentu ini tidak akan menyurutkan langkah kita semuanya, karena program Sekolah Penggerak ini merupakan salah satu dari 3 program prioritas nasional yang kita jalankan untuk melakukan transformasi sekolah kita. Ya, proses panjang yang sudah pernah kita jalankan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas sudah banyak kita lalui, dan saat ini kebijakan Merdeka Belajar mengambil dasar bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi 1-2 menit lah. Ya, penguatan kapasitas SDM menjadi pendekatan utama dalam rangka kita untuk melakukan transformasi sekolah. Nah, SDM yang mana yang akan kita kuatkan? Nah, melalui program Sekolah Penggerak ini, kita melakukan sentuhan terhadap aktor-aktor pendidikan utama kita, yaitu para kepala sekolah. Sebagai sosok terdepan yang akan mengendalikan bagaimana operasional sekolah itu berjalan secara optimal, maka para kepala sekolah ini tidak hanya akan kita perkuat dari aspek administratif dan manajerial, tetapi justru pada aspek kepemimpinan pembelajaran. Nah, yang kedua juga menjadi penting untuk kita jalankan ini adalah guru, pengawas, dan tentu karena kita bicara satuan pendidikan, maka ekosistem yang baik, ekosistem yang senantiasa memotivasi untuk belajar, maka ini yang harus kita bisa tumbuhkan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, melalui program Sekolah Penggerak ini, kita ingin agar satuan-satuan pendidikan kita bisa menjadi satuan pendidikan yang memiliki ekosistem belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan inklusif. Saya dan beserta tim tentu sangat menyadari betul bahwa untuk melakukan ini tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita jalankan. Ya, selama kita menjalankan program ini di bulan Desember, kita melakukan refleksi dan kita mendapatkan banyak sekali catatan-catatan baik, ya, pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang positif dari satuan-satuan pendidikan pelaksana program Sekolah Penggerak ini. Ya, mulai dari timbulnya semangat belajar dari para guru, aktivitas kegiatan di kelas yang semakin menyenangkan buat anak-anak kita, dan juga adanya motivasi yang kuat dari para kepala sekolah untuk bisa menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru. Namun di sisi yang lain, ada sebuah harapan yang besar dari para kepala sekolah, para guru dan pengawas, agar pendampingan yang kita berikan ini bisa semakin memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang dihadapi oleh para kepala sekolah, guru, dan pengawas. Bapak Ibu, para pelatih ahli, di kesempatan hari ini jujur saya ingin menyampaikan bahwa harapan dari para kepala sekolah, guru, dan pengawas terhadap Bapak Ibu sekalian sungguhlah sangat besar. Nah, saya berharap mudah-mudahan harapan tinggi kepada Bapak Ibu para pelatih ahli tidak lantas menyurutkan langkah dari Bapak dan Ibu, tapi justru ini bisa menjadi
pemantik atau pelecut semangat bagi Bapak Ibu dan tentu bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Sehingga kami terus terang sudah juga menyampaikan kepada para kepala sekolah dan juga para pengelola program ini terhadap para pelatih ahli, kami berkomitmen untuk terus akan selalu membekali untuk selalu melaksanakan program-program penguatan sehingga para pelatih ahli ini bisa menjalankan perannya dengan lebih optimal lagi. Saya sangat yakin kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita bisa bekerja sama, maka seberat apapun tantangan hambatan yang kita hadapi, tentu akan bisa kita carikan jalan keluarnya. Sehingga saya mohon pada para pelatih ahli, jikalau ada hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, jangan segan-segan untuk berkoordinasi dengan kami. Kita diskusikan secara bersama apa solusinya dan kira-kira pembekalan apa yang harus kita berikan sehingga tugas ini kemudian bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu yang kita akan lakukan pada pagi hari ini adalah dalam rangka untuk menguatkan peran pelatih ahli dalam melaksanakan tugasnya, maka kita memberikan bimbingan teknis untuk perencanaan berbasis data dan juga untuk pelatihan sumber daya sekolah. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan bimbingan teknis ini bisa berjalan dengan baik, bisa melengkapi keahlian-keahlian, kompetensi-kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki para pelatih ahli sehingga kemudian tugasnya bisa dilaksanakan secara optimal. Dan terakhir saya sampaikan terima kasih kepada tim pengembang, kepada para narasumber yang akan memberikan materi ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai amal soleh buat kita semuanya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka bimbingan teknis ini saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur atas arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, agar kegiatan BIMTEK berjalan dengan lancar, acara selanjutnya adalah penjelasan teknis terkait pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Evionora. Kepada Ibu Evionora dipersilakan. Terima kasih Mbak Taskia. Baik, sambil menunggu share screen-nya, saya mulai saja ya penjelasan teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita akan melakukan BIMTEK selama dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Berikut saya akan paparkan sedikit penjelasan teknisnya. Untuk BIMTEK perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah ini kita menggunakan mode daring dan total waktunya adalah 32 JP. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 10 sampai 15 Januari 2022. Lalu jumlah pesertanya sebanyak 623 pelatih ahli program sekolah penggerak angkatan pertama. Jumlah kelasnya sebanyak 17 kelas dengan jumlah peserta setiap kelas maksimal 33 sampai dengan 39 orang. Berikutnya satu kelas nanti akan satu kelas akan ada beberapa narasumber ya Bapak Ibu. 2 narasumber itu dari perencanaan berbasis data dari Ditjen dan UPT Paut Dikdasman, sementara 1 orang narasumber yang akan menerangkan platform teknologi dari Pusdatin. Lalu platform yang kita gunakan adalah menggunakan mode LMS. Next, Mas. Tujuannya adalah membekali dan mempersiapkan pelatih ahli mengenai materi perencanaan berbasis data agar pelatih ahli mampu menyampaikan materi tersebut ke satuan pendidikan pada saat nanti bertugas. Capaian pelatihannya yaitu pelatih ahli dapat memahami prinsip, tujuan, dan metode perencanaan berbasis data, serta kerangka dan struktur profil pendidikan. Next.
Nah, ini Bapak Ibu, jadwal pelaksanaan BIMTEK perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah untuk pelatih ahlinya sampai dengan hari ke-6 di tanggal 14. Namun terakhir nanti akan ada pendampingan platform teknologi oleh Pusdatin. Kira-kira seperti ini. Next, Mas. Ini jadwal lengkapnya. Di hari ini, Senin, kita ada pembukaan, lalu dilaksanakan dengan pretest, transformasi sekolah dan pendidikan daerah, serta profil dan rapor pendidikan. Adapun waktunya, rata-rata berjumlah 60 menit untuk satu materinya. Nah, nanti ada juga materi yang dibawakan dengan sesi sinkron dan asinkronus. Seperti ini kira-kira. Lalu untuk hari kedua di tanggal 11 Januari 2022, ada materi transformasi sekolah dan pendidikan daerah, profil dan rapor pendidikan, konsep dan mekanisme perencanaan pendidikan satuan pendidikan, analisis diagnostik profil pendidikan dan simulasi perencanaan di satuan pendidikan. Itu ada pada submodul ke-1 gitu. Yang untuk yang terakhir itu sebanyak 2 jam atau 120 menit. 1 JP itu kita menggunakan 60 menit atau 1 jam ya Bapak Ibu. Lalu di hari ketiga ada konsep dan mekanisme perencanaan pendidikan satuan pendidikan dimulai di jam 8. Analisis diagnosis profil pendidikan dan simulasi perencanaan di satuan pendidikan kita menggunakan 3 modul ya. Materinya masih sama tapi berkaitan, ada modul 1, modul 2 dan modul 3. Ini kita berikan di tanggal 12 Januari nanti, yaitu dengan sinkronus dan asinkronus juga. Lalu tanggal 13 atau hari Kamis ada analisis diagnostik masih lanjutan dari yang sebelumnya untuk menggunakan modul 2. Berikutnya menggunakan modul 3-nya, lalu kita berikan waktu istirahat dan masih melanjutkan modul 3 pada jam 13. Lalu dilanjutkan dengan sesi monitoring dan evaluasi sebanyak 60 menit, lalu dilanjutkan kembali dengan konsep dan mekanisme perencanaan pendidikan daerah. Dan hari kelima atau Jumat ada monitoring dan evaluasi konsep mekanisme perencanaan pendidikan daerah dan platform teknologi sekolah penggerak. Dan di hari ke-6 atau Sabtu 15 Januari ada materi dari Pusdatin yaitu platform teknologi dan sekolah penggerak dan dilanjutkan dengan yang terakhir adalah post-test. Next. Nah, ada nanti tindak lanjut pasca BIMTEK-nya Bapak Ibu. Setelah mengikuti BIMTEK ini, Bapak Ibu diharapkan bisa memberikan informasi atau melatih materi perencanaan berbasis data kepada satuan pendidikan dalam pendampingan kelompok yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Adapun pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dan difasilitasi oleh UPT Ditjen GTK. Next. Ini Bapak Ibu jadwalnya. Bapak Ibu akan pada saat ini mengikuti kegiatan BIMTEK ada pada materi yang kedua di aktivitas pendampingan kedua yaitu melatih kepala sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis sekolah di tahap 1. Ini gunanya Bapak Ibu nanti mengikuti BIMTEK ini ya. Kita nanti ada sebanyak 16 JP, lalu ada beberapa aktivitas pendampingan lainnya yang akan dilakukan juga oleh Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti paparan ini juga akan dimasukkan ke dalam materi yang akan diberikan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi atas penjelasan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kelancaran kegiatan BIMTEK pada kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir sudah sesi pembukaan kegiatan bimbingan teknis perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah untuk pelatih ahli program sekolah penggerak. Saya Taskia, mewakili tim yang bertugas, mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan teknis perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah, program sekolah penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.